Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sistem terdistribusi akan menjelaskan tentang penamaan atau naming. Di sini anggota kelompok kami yaitu ada saya sendiri Muhammad Arafi, Alan Antoni, dan Fajar Arifin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Fajar Arifin. Baik, penamaan atau naming. Nama digunakan untuk secara unik mengenali entitas di dalam sistem terdistribusi. Entitas dapat berupa proses, objek jauh, remote, newsgroup, dan lain-lain. Nama dipetakan ke lokasi entitas menggunakan name resolution. Berikut contoh resolusi nama. Kemudian sistem penamaan. Sistem penamaan sederhananya merupakan suatu middleware yang membantu urusan resolusi nama. Sistem penamaan dapat dikategorikan ke dalam 3 kelas berdasarkan pada cara pemberian namanya. Yang pertama yaitu penamaan flat, kemudian penamaan terstruktur, dan yang terakhir yaitu penamaan berbasis atribut. Baik, selanjutnya penamaan flat. Dalam penamaan flat, identifiers merupakan bit-bit string yang acak, dikenal sebagai nama flat atau tak terstruktur. Nama plat tidak mengandung informasi apapun mengenai bagaimana menemukan suatu entitas. 4 jenis mekanisme resolusi nama untuk nama plat, yaitu yang pertama broadcasting, yang kedua forwarding pointers, yang ketiga yaitu pendekatan berbasis home, dan yang terakhir yaitu distribute hash table atau DHT. Yang pertama broadcasting. Pendekatan broadcasting nama atau alamat ke seluruh jaringan. Entitas yang berasosiasi dengan nama tersebut memberikan respon berupa pengenal mutakhirnya. Berikut contohnya, yaitu Address Resolution Protocol atau ARV. Mencarikan IP address ke MAC address-nya. Dalam sistem ini, IP address adalah alamat dari entitas, kemudian MAC address-nya adalah identifier dari access point-nya. Yang kedua yaitu forwarding pointers. Forwarding pointers memungkinkan penemuan entitas mobile. Entitas mobile bergerak dari satu akses point ke poin lainnya. Saat suatu entitas bergerak dari lokasi A ke lokasi B, ia meninggalkan di belakang atau di A suatu referensi ke lokasi barunya, yaitu di B. Mekanisme resolusi nama mengikuti chain of pointers untuk menjangkau entitas tersebut, lalu mengupdate referensi entitas ketika lokasi terkini ditemukan. Tantangan atau kekurangan. Rantai yang panjang mengakibatkan delay resolusi lebih panjang pula. Kemudian rantai panjang mudah gagal dikarenakan rusaknya link-link. Contoh forwarding pointers. Kemudian yang ketiga itu pendekatan home base. Setiap entitas diberikan suatu node home. Node home bersifat statik atau mempunyai akses point dan address tetap. Ia memelihara track menuju alamat terkini dari entitas. Kemudian interaksi entitas home, alamat rumah dari entitas didaftarkan pada suatu naming service. Entitas itu mengupdate home berkenaan dengan alamat terkininya atau foreign address. Kapanpun ia bergerak. Resolusi nama. Klien menghubungi home untuk mendapatkan foreign address-nya. Klien kemudian menghubungi entitas pada foreign location tersebut. Contoh pendekatan home base. Yang terakhir itu distribute hash table atau DHT. DHT merupakan suatu sistem terdistribusi yang menyediakan layanan lookup serupa dengan hash table. Pasangan key dan value disimpan dalam node-node yang berpartisipasi dalam DHT. Tanggung jawab untuk memelihara pemetaan dari key ke value didistribusikan antar node-node tersebut. Node apapun yang berpartisipasi dapat melayani pengambilan nilai suatu
key yang diberikan. DHT representatif dikenal sebagai core. Baik, selanjutnya penamaan terstruktur. Nama terstruktur tersusun dari nama-nama human readable sederhana atau yang bisa dibaca oleh manusia. Nama-nama diatur dalam suatu struktur tertentu. Misalkan dalam file system itu ada /home, /user ID, /work, /thissystem, /naming.txt. Kemudian untuk di website itu, misalkan husni.trunojoyo.ac.id. Kemudian masuk ke ruang nama. Nama terstruktur diorganisir dalam ruang nama atau namespace. Namespace adalah suatu directed graph yang terdiri dari yang pertama itu node daun atau leaf. Setiap node daun merepresentasikan suatu entitas. Node daun biasanya menyimpan address dari suatu entitas, misalnya dalam DNS, atau state dari atau path menuju suatu entitas, misalnya di dalam file system. Kemudian yang kedua itu ada node directory. Node directory merujuk ke node leaf atau directory lain. Setiap outgoing edge diwakili oleh edge label dan node identifier. Setiap node dapat menyimpan tipe data tertentu, yaitu state atau address, misalnya untuk suatu mesin dan atau path. Dan berikut adalah contoh dari ruang nama, yakni mencari entitas dengan nama /home, /sakera, /mbob. Jadi untuk alurnya seperti itu. Yang hijau itu untuk node daun dan yang hitam itu adalah node directory. Kemudian ke resolusi name atau name resolution. Proses pencarian nama disebut dengan resolution name. Mekanisme pengakhiran atau close source yang pertama itu resolusi nama tidak dapat diselesaikan tanpa suatu initial directory node. Yang kedua, mekanisme closure memilih konteks implisit dari mana memulai resolusi nama. Contoh, husni.trunojoyo.ac.id mulai pada DNS server. Kemudian /home, /sakera, /mbob mulai pada root dari file system. Kemudian pengaitan nama. Ruang nama dapat secara efektif digunakan untuk mengaitkan, menghubungkan, membuat link dua entitas berbeda. Dua jenis link dapat hadir antara node-node. Yang pertama hard links, yang kedua symbolic link. Untuk hard links itu ada suatu directed link dari hard link ke actual node atau node sebenarnya. Resolusi nama serupa dengan resolusi nama umum. Aturannya harus tidak ada siklus di dalam graf. Yang di sampingnya adalah contoh dari hard links. Kemudian symbolic links. Symbolic link itu menyimpan nama dari node asli sebagai data. Resolusi nama bagi suatu symbolic link SL. Yang pertama itu resolve nama SL, baca isi dari SL, kemudian langkah selanjutnya adalah resolusi nama berlanjut dengan isi dari SL. Aturannya harus tidak muncul siklus referensi. Yang di samping ini adalah contoh dari symbolic links. Kemudian penggabungan nama atau merge. Dua atau lebih ruang nama dapat digabungkan atau di-merge secara transparan dengan suatu teknik yang dikenal sebagai mounting. Dengan mounting, suatu directory node dalam suatu ruang nama akan menyimpan identifier dari directory node dari suatu ruang nama lain. Network file system atau NFS adalah contoh di mana ruang-ruang nama berbeda digabungkan. NFS memungkinkan akses transparan ke file-file remote. Ini adalah contoh dari penggabungan ruang nama. Kemudian selanjutnya adalah ruang nama terdistribusi. Dalam sistem terdistribusi skala besar, penting sekali mendistribusikan ruang nama ke banyak server nama atau name servers. Mendistribusikan node-node dari graf penamaan, kemudian mendistribusikan manajemen ruang nama tersebut, kemudian mendistribusikan mekanisme resolusi nama. Layer dalam ruang nama terdistribusi itu ada 3 layar. Yang pertama itu lapisan global, yang ini terdiri dari node-node directory level tinggi, kemudian node-node directory bersama-sama dikelola oleh administrasi berbeda. Yang kedua adalah lapisan administrasional, yaitu menggabungkan node-node directory level tengah, dan node-node directory dikelompokkan bersama-sama dengan cara tertentu yang setiap grup dikelola oleh suatu administrasi. Kemudian yang ketiga lapisan manajerial, berisi node-node directory level bawah di dalam suatu administrasi tunggal. Persoalan utama adalah bagaimana cara efisien memetakan node-node directory ke server nama lokal. Selanjutnya adalah contoh dari ruang nama terdistribusi. Berikut ini adalah contoh dari ruang nama terdistribusi. Bisa dilihat ada 3 lapisan, yaitu lapisan global layer, administrational layer, dan managerial layer. Kemudian perbandingan server nama pada layar yang berbeda.
Dari skala geografis dari jaringan, untuk yang global ini meliputi dunia, kemudian administrasional itu meliputi organisasi, dan manajerial itu meliputi hanya di departemen. Kemudian dari total jumlah node, untuk global itu sedikit, untuk administrasional itu banyak, dan manajerial itu sangat banyak. Untuk jumlah replikanya di global itu banyak, administrasional itu tidak ada atau sedikit, kemudian di manajerial itu tidak ada. Kemudian untuk dari sisi propagasi update, global itu tergolongnya malas, kalau administrasional itu segera, manajerial itu juga segera. Nah, untuk apakah caching sisi klien diterapkan, untuk di global itu diterapkan, administrasi juga, nah di manajerial itu hanya kadang-kadang saja. Kemudian untuk kemampuan merespon pencarian itu, untuk yang global itu dalam hitungan detik, kalau administrasional itu milidetik, dan manajerial itu segera. Kemudian yang selanjutnya adalah resolusi nama terdistribusi. Resolusi nama terdistribusi bertanggung jawab untuk memetakan nama-nama ke alamat dalam suatu sistem, di mana pertama, server-server nama didistribusikan antara node-node yang berpartisipasi. Setiap server nama mempunyai suatu name resolver lokal. Ketiga adalah akan dibahas dua algoritma resolusi nama yang terdistribusi. Yang pertama itu resolusi nama iteratif, dan yang kedua adalah resolusi nama rekursif. Untuk resolusi nama iteratif, klien menyerahkan nama lengkap yang akan dipecahkan ke root name server. Yang kedua, root name server memecahkan atau resolve nama sejauh kemampuannya dan mengembalikan hasilnya kepada klien. Root name server juga mengembalikan alamat dari server nama level selanjutnya disingkat NLNS jika alamat tidak terpecahkan secara lengkap. Yang ketiga, klien melewatkan bagian yang tidak terpecahkan dari nama ke NLNS 4, ke NLNS. Yang keempat, NLNS memecahkan nama sejauh kemampuannya dan mengembalikan prosesnya kepada klien bersama dengan next level name servernya. Untuk yang kelima, proses ini berlanjut sampai nama lengkap terpecahkan. Dan ini adalah contoh proses dari resolusi nama iteratif. Dalam contoh kasus ini, dia memecahkan nama ftp.cs.vu.nl. Kemudian yang kedua itu resolusi nama rekursif. Pendekatannya adalah yang pertama, klien menyerahkan nama yang akan dipecahkan kepada root name server. Kemudian langkah yang kedua itu root name server tersebut melewatkan hasilnya ke next name server yang ditemukannya. Yang ketiga, proses berlanjut sampai nama tersebut secara lengkap terpecahkan. Kekurangan dari resolusi nama rekursif ini adalah biayanya besar pada server nama, terutama pada server nama tingkat tinggi. Yang kedua itu resolusi nama, selanjutnya adalah contoh dari resolusi nama rekursif. Berikut adalah contoh dari pemecahan nama dengan resolusi nama rekursif. Pemecahan nama yang sedang diproses adalah ftp.cs.vu.nl. Selanjutnya yaitu penamaan berbasis atribut. Dalam banyak kasus adalah jauh lebih tepat menamai dan mencari entitas berdasarkan arti dari atribut-atributnya. Mirip dengan layanan directory tradisional, misalnya Yellow Page. Namun, operasi pencarian lookup dapat menjadi sangat mahal. Harus mencocokkan nilai-nilai atribut yang direquest terhadap nilai-nilai atribut aktual, yang mungkin memerlukan pemeriksaan semua entitas. Solusinya yaitu implementasikan layanan directory dasar sebagai sebuah database, dan kombinasikan itu dengan sistem penamaan terstruktur tradisional. Akan dibahas Lightweight Directory Access Protocol atau LDAP, suatu sistem contoh yang menggunakan penamaan berbasis atribut. Sini ada Lightweight Directory Access Protocol atau LDAP. Yang pertama, layanan directory LDAP terdiri dari sejumlah record bernama directory entries. Setiap record tersusun dari pasangan atribut dan value. Standar LDAP menetapkan 5 atribut untuk setiap record. Directory informasi base atau DIB adalah koleksi semua directory entry. Setiap record dalam DIB bersifat unik. Setiap record direpresentasikan oleh suatu nama yang membedakan. Misalnya, G sama dengan NL atau O sama dengan FRGA. Sini ada gambar atribut dan value-nya. Itu ada country, value-nya NL, lokasi Amsterdam, dan organisasi Vrije University. Sini ada
pohon informasi directory dalam LDAP, yaitu semua record dalam DIP dapat ditata ke dalam suatu pohon hierarki. Pertama, Directory Information Tree atau DIT. LDAP menyediakan mekanisme pencarian lanjut berdasarkan pada atribut dengan melintasi DIT tersebut. Sintaks contoh untuk pencarian semua mesin server di dalam FREGE University. Sini ada search, ini ada simbol, terus C sama dengan L, O sama dengan FREGE University. Sini ada O sama dengan bintang, CN-nya yaitu main server. Sini ada atribut value. Ini ada atribut value juga. Ini ada lokasinya Amsterdam, organisasinya. Nah, di sini adalah pohon inferensinya. Di hostname-nya yang sini star, yang sini Zephyr. Terus ringkasan. Di ringkasan dari materi yaitu tentang penamaan dan resolusi nama memungkinkan pengaksesan entitas dalam suatu sistem terdistribusi. Ada 3 tipe penamaan yang tadi sudah dijelaskan, yaitu ada penamaan flat, yaitu ada broadcasting, forward pointer, pendekatan home base, distribusi hash table atau DHTs. Terus yang kedua ada penamaan terstruktur, yaitu mengorganisir nama-nama ke dalam namespace atau namespace distribusi. Yang ketiga yaitu penamaan berbasis atribut, yaitu tentang entitas cari menggunakan atribut-atributnya. Mungkin itu aja materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.